Dunia balap motor kembali dihebohkan dengan sebuah manuver kontroversial yang melibatkan talenta muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Di tengah perburuan sengit tim-tim papan atas Moto3, raksasa pabrikan Jepang, Honda, justru menunjukkan sikap tegas yang terkesan arogan. Mereka bersikukuh untuk mempertahankan Veda di bawah naungan mereka untuk musim depan, meski ini berarti memaksanya tetap menggunakan mesin yang dinilai ketinggalan zaman dan tidak kompetitif. Sebuah keputusan yang sontak memicu badai pro dan kontra. Akankah Veda menjadi korban ambisi Honda, ataukah ini bagian dari rencana besar yang tak terbaca? Ketertarikan pada Veda Ega Pratama bukan lagi sekedar rumor. Setelah performa gemilangnya di Red Bull Rookies Cup, banyak tim Moto3 papan atas, termasuk dari KTM dan Leopard Racing, dikabarkan telah melakukan pendekatan serius. Mereka melihat Veda bukan hanya sebagai pembalap berbakat, tapi sebagai aset masa depan yang bisa mengubah peta persaingan. Namun, bos Honda Racing Asia dengan percaya diri memastikan bahwa Veda adalah bagian dari proyek jangka panjang mereka. Honda tidak akan melepas Veda ke tim lain, meskipun ada tawaran menggiurkan yang berdatangan dari tim-tim Eropa. Keputusan ini didasari oleh kontrak eksklusif yang telah ditandatangani sejak awal karir Veda di bawah naungan Astra Honda. Sebuah kontrak yang kini menjadi pedang bermata dua bagi karir sang pembalap. Sikap tegas Honda ini menuai kritik pedas. Di satu sisi, banyak yang melihatnya sebagai tindakan arogan dan dominan, seolah Honda ingin mengontrol penuh masa depan Veda. Namun, di sisi lain, ada juga yang menilai Honda berhak atas keputusannya karena telah berinvestasi besar dalam pembinaan dan pengembangan fisik serta mental Veda selama bertahun-tahun. Langkah Honda ini menegaskan satu hal, Veda bukan sekedar pembalap berbakat, tapi sebuah aset penting dalam proyek besar balap Asia milik mereka. Ini adalah pertaruhan besar yang akan menentukan nasib Veda. Pertanyaannya, akankah Veda tetap bisa berkembang maksimal di bawah payung Honda, atau justru karirnya akan terhambat oleh ambisi sang raksasa? Mesin ketinggalan zaman, ambisi besar tanpa dukungan setara. Di balik ambisi besar Honda untuk menangani Veda, kritik tajam kembali mencuat. Kualitas mesin yang digunakan tim Honda, khususnya di ajang-ajang pengembangan seperti FIM Junior GP, dinilai jauh tertinggal dari para rival. Para pengamat dan mantan pembalap menyebut motor Honda yang digunakan Veda kurang kompetitif, seolah tak pernah mendapatkan upgrade signifikan selama bertahun-tahun. Ini adalah ironi yang menyakitkan. Di saat talenta dan mental pembalap muda seperti Veda terus meningkat, mereka harus berjuang lebih keras karena dibatasi oleh performa motor. Veda harus berjuang 2 kali lipat lebih keras, mengandalkan skill murni, sementara rivalnya bisa melaju lebih cepat di lintasan lurus berkat dukungan teknologi motor yang unggul. Situasi ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Ironisnya, di saat tim-tim lain seperti KTM terus mengembangkan teknologi mesin demi mendukung pembalap muda mereka, Honda justru lebih banyak menaruh beban pada kemampuan adaptasi rider. Akibatnya, talenta yang seharusnya bisa melesat justru tertinggal di belakang. Publik pun bertanya-tanya, apakah Veda akan bernasib sama seperti pendahulunya? Banyak pembalap muda berbakat yang pernah berada di bawah naungan Honda, namun gagal bersinar karena keterbatasan teknis motor. Ini adalah ketakutan terbesar para penggemar Veda. Ambisi besar harusnya diimbangi dengan dukungan yang sepadan. Jika Honda ingin melihat Veda berjaya di kelas dunia, sudah waktunya mereka berhenti hanya menuntut hasil dan mulai berinvestasi lebih besar untuk performa teknis motor yang menjadi nyawa kompetisi. FIM Junior GP, podium terhambat motor kurang bertenaga. Masalah performa motor ini bukan sekadar dugaan, melainkan fakta yang terlihat jelas di lintasan. Veda Ega Pratama belum juga berhasil naik podium di ajang FIM Junior GP musim ini, meskipun performa individunya terus menunjukkan perkembangan luar biasa. Sorotan kini tertuju pada satu faktor yang dinilai jadi penghambat utama, motor yang kurang bertenaga. Hal ini terlihat dari beberapa momen penting di mana Veda mampu bersaing ketat di tikungan, namun kehilangan banyak waktu di trek lurus. Keunggulan teknis lawan di trek lurus menjadi tembok penghalang yang sulit ditembus. Veda dengan segala kemampuannya kerap mengandalkan strategi late braking dan racing line agresif untuk menutupi kekurangan tenaga motornya. Namun, dalam balapan panjang, keunggulan teknis dari lawan tetap sulit dilawan tanpa dukungan motor yang kompetitif.
Honda Racing Asia sendiri belum memberikan sinyal adanya peningkatan besar pada mesin. Sementara itu, tekanan pada VEDA terus meningkat, mengingat ekspektasi tinggi dari fans dan para pemantau Moto3 di seluruh dunia. Podium bukan hanya soal skill pembalap, tapi juga soal amunisi di lintasan. VEDA sudah menunjukkan kualitas, namun kini saatnya Honda berbenah. Karena tanpa motor yang bertenaga, podium hanya akan jadi mimpi yang terus tertunda. Pro dan kontra di kalangan netizen dan pengamat. Keputusan Honda ini sontak memicu perdebatan sengit di media sosial. Para penggemar terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama, yang mendukung VEDA untuk pindah ke tim lain, berpendapat bahwa VEDA harus segera meninggalkan Honda jika ingin karirnya bersinar. Mereka khawatir VEDA akan bernasib sama seperti pembalap Indonesia lainnya yang gagal menembus Moto3 karena motor yang tidak kompetitif. Bakat VEDA itu langka, sayang kalau disia-siakan di tim yang tidak mau upgrade mesin. Pindah ke KTM atau Leopard Racing mungkin jadi jalan terbaik, tulis seorang netizen di kolom komentar. Kubu kedua yang mendukung keputusan Honda berpendapat bahwa Honda memiliki rencana besar yang tidak diketahui publik. Mereka percaya Honda tidak akan menyia-nyiakan investasi besar yang telah mereka tanamkan pada VEDA. Honda sudah melatih VEDA dari nol, mereka punya data dan program khusus untuknya. Pindah ke tim lain belum tentu lebih baik, apalagi adaptasi motor baru butuh waktu. Balas netizen lainnya. Para pengamat balap juga menyuarakan pendapat serupa. Beberapa dari mereka menyoroti bahwa Honda memiliki reputasi yang buruk dalam menangani pembalap muda di level junior, terlalu sering mengandalkan skill pembalap daripada dukungan teknis motor. Namun, sebagian lainnya menyoroti bahwa Honda mungkin sedang menyiapkan program yang lebih matang, dan VEDA adalah bagian integral dari rencana besar tersebut. Mungkin Honda ingin VEDA memiliki mental baja yang teruji di bawah tekanan sebelum akhirnya diberi motor yang kompetitif. Masa depan di ujung tanduk, pilihan sulit VEDA Ega Pratama. Dengan segala pro dan kontra ini, VEDA Ega Pratama kini dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Di satu sisi, ada loyalitas dan komitmen jangka panjang kepada Honda, tim yang telah menempa dirinya dari nol. Di sisi lain, ada impian untuk bersaing di level tertinggi dengan amunisi yang sepadan. Tentu saja, VEDA ingin meraih kemenangan dan podium, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengharumkan nama bangsa. Namun, jika motor yang ia kendarai tidak mampu mendukung ambisinya, maka loyalitas itu bisa menjadi penghambat. Ini adalah dilema klasik di dunia olahraga profesional, di mana loyalitas seringkali harus berhadapan dengan realitas kompetisi. Akankah VEDA terus bertahan di bawah naungan Honda, atau ia akan mengambil langkah berani untuk pindah ke tim lain demi mengejar mimpinya? Semua pihak kini menanti dengan cemas keputusan akhir VEDA dan Honda. Nasib VEDA Ega Pratama tidak hanya akan menentukan masa depannya sebagai pembalap, tetapi juga akan menjadi cerminan dari komitmen Honda terhadap talenta muda Asia dan, yang paling penting, harapan jutaan rakyat Indonesia untuk melihat putra bangsa berdiri di podium tertinggi balap motor dunia. Jadi menurut kalian, apakah VEDA harus terus bersama Honda Racing Team atau pindah ke tim lain untuk meraih podium nanti? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.